dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Saya sedikit dari silsilah ya, kalau saya juga lihat itu orang tua saya Bapak Muhammad Agung itu beristrikan dengan ibu saya Hajar Emi Sukian, dan ayah saya ini putra dari Eyang Mas Ngaben Noto Pramilo. Kemudian saya punya buyut, namanya itu Bapak Agil ya, namanya Bapak Muhammad Agil, itu beristrikan putri dari Bapak Eyang Muhammad Syekh Jayadi Kusumo. Kalau saya lihat CCTV nanti mohon dikoreksi kalau mungkin Mas Gatot atau yang sepupu saya di Ratna juga atau di Menti ya, ini namanya sebenarnya bukan di Ratna ini aslinya ini, di Menti itu panggilan ini aja. Jadi yang saya tahu itu silsilahnya ya, jadi saya ini saudara dari perkawinan, saya rasa sekian mungkin waktunya sudah ya. Atas kesempatannya, perkenalkan nama saya Andrea Eden Timo, saya biasa dipanggil Eden. Saat ini saya mengambil kuliah S1 di Universitas Brawijaya, fakultasnya Teknologi Pertanian. Nah, saya merupakan cucu dari Adiati Wirasa, di mana saya juga adalah anak dari Ibu Happy Wirasa. Berarti tahun 2022 sekarang itu sudah 43 tahun dari 2014. Makamnya yang saya terletak di sana terus sampai yang Gabah. Waktu itu kita juga pernah ke sana, mau dibuka tahun 24 bulan 7 tahun 1966. Jadi itu namanya Batok Brusot. Nah, kita waktu ke sana kita juga gak terima, soalnya tiang itu namanya tiang set, beliau kan Kusumo, bukan Batok Brusot. Karena orang-orang itu tahunya beliau adalah penyebar agama Islam dan bisa juga tahu namanya, jadi dia Batok Brusot. Setelah kita ke sana, pertama saya mencari dengan Romo, dengan almarhum suami saya itu saya ngomong kalau itu namanya bukan Batok Brusot, namanya Tiang Syekh Jayadi Kusumo. Akhirnya pada tanggal 24 bulan kita buka makam di situ. Jadi waktu itu ada namanya ada yang kita minta sumbangan, ada juga waktu itu lebaran kita juga memberi sarung dan pupuk untuk orang-orang yang menjaga makamnya yang saya itu. Jadi ini ada uang curahan tahun 2011 15.000 masih tetap di sini makanya. Jadi saya mohon jangan sampai waktu itu ada tahun berapa saya nggak tahu, almarhum Mas Umar RNI datang ke rumah Medani terus ngomong pagi turun dari besok yang bilang ke rumah Medani di tempat saya hanya ngomong dek aku titip ini, mas saya perjuangan atau mas perjuangan enggak, supaya aku titip ini meskipun jangan sampai kehidupan yang saya ini dibubarkan hanya almarhum. Setelah itu 10 hari beliau meninggal. Jadi sampai sekarang saya sudah bagaimana
sampai sekarang tetap jadi sekretaris. Jadi saya sebetulnya saya mohon supaya ada yang mengganti saya, karena saya juga sudah tua, sudah usia 70 tahun. Jadi saya mungkin ada di lain-lainnya anak-anak atau siapa yang bisa. Jadi kalau saya bukannya saya menyombongkan ini dari yang terus almarhum tempat saya, terus saya orang berdua dari yang saya. Jadi itu makanya saya mau dengan tangan jangan sampai result ini dibubarkan. Soalnya pesannya almarhum Mas Umar. Jadi ini arisan aja. Untuk orang yang sudah dapat 8 orang jadi kurang 12 orang. Jadi perlu saya sampaikan juga mengenai nada nunuk bagaimana. Soalnya ini kok saya juga bingung, mungkin putra-putranya ada yang adik-adiknya Mas Gunung ada yang mau melanjutkan, tapi sayangnya di sini Mas Gunung sudah dapat arisan. Jadi bagaimana nanti? Saya kira cukup sekian, ini nanti mungkin 3 bulan lagi itu kalau arisan tetap 3 bulan sekali diadakan. Ini nanti bulan Mei sudah halal bihalal. Jadi apabila halal bihalal diadakan bulan Mei dapat 3 tahun tahunan malam 19 saya kira cukup sekian, dan arisan yang belum dapat 12 orang. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut Takina dari dengan Sukadi itu punya anak 5, saya nomor 1, kemudian yang nomor 2 anak saya Nangis, yang nomor 3 Lontong Aku, yang nomor 4 itu Nur Sukarjo di Jakarta, dan yang nomor 5 itu adalah Budi yang dulu saya kurang tapi sudah maju, itu yang nomor 1. Kemudian dari yang nomor 2 itu benar yang kedua itu adalah pengawal tabungan, dan tadi disampaikan salah satu dari pengawal tabungan itu adalah Heri Eduanto yang pada siang hari ini dan terus pertemuan pada pertemuan kali ini. Terus sedikit saya ceritakan siapa Heri. Heri ini 10 tahun lebih dia tinggal di Amerika, jadi di sana. Cuma dia 25 tahun yang lalu yang belakangan tanah air akhirnya kembali lagi ke Indonesia, dan setelah di Jakarta kemudian tahun 2019 lalu sebelum COVID dia memutuskan pindah ke Malang. Misalnya itu adalah Wisanti ini bagi saya khususnya bukan orang lain, karena tantenya dia itu juga sahabat saya. Kakaknya dia itu sahabat saya, dan sahabat mulai kecil, belum mulai pernah tinggal di tanah saya di tahun 60-an. Jadi kita ini memang sudah memang dijodohkan Allah, ditemukan Allah, akhirnya bersatu dari bagian dari partai keluarga besar yang protes. Itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 itu adalah Siti Ainun. Dia itu tidak lain adalah ibunya Datuk Ismaili, yang bukan Ismaili. Itu yang dari anak ketiga. Kemudian yang anak keempat itu adalah yang Imam Rajo, mana siapa Imam Rajo ini adalah bapaknya Menteri tadi yang sudah memperkenalkan diri di sini dengan Menteri dengan kita dengan Batur ini masih sedang sepupu. Itu kemudian yang nomor 5 itu almarhum Imam Basuki. Itu sedikit bagian daripada keluarga besar yang Syekh Doyon. Terus kemudian untuk pertemuan ini memang terus terang saya itu memberikan estafet ke kepemimpinan ini sejak tahun 2002. Pada saat itu saya menerima tongkat estafet dari Ibu Bambang Legowo, yang karena kondisinya sudah menurun, sudah sepuh, akhirnya diestafetkan kepada saya.
Terus saya karena ditunjuk suatu kehormatan bagi saya melaksanakannya. Terus kemudian tahun 2004 Bambang Lebowo ini kemudian sudah almarhum. Namun demikian kami semua yang sekarang mengurusi paguyuban ini berusaha dan senantiasa selalu menghubungi beliau-beliau yang menjadi putra putrinya, termasuk sebelum pertemuan ini kami menghubungi keluarganya Bambang Lebowo dan alhamdulillah kemarin kita ketemu ada 4 putra putrinya. Terus kemudian ada Om Mariono itu begitu Pak Depan ini sangat aktif sekali. Jika kalau datang ke Malang itu bukan naik mobil, bukan naik motor. Itu Om Yono kita namanya, Om Yono begitu. Terus kemudian tahun 97 kita mengadakan pertemuan yang memang di suatu keluarga adalah wajar ada yang itu bisa membantu atau bisa sebagai membantu memori materi wajar kemana saja akan seperti itu. Dan kita bisa melaksanakan pertemuan itu di kebun teh Wonosari itu sampai diikuti 85 orang pada waktu itu. Yang beliau Adi Kusumo ini masih sudah yang putihnya masih ada itu sedikit masalah. Sayangnya kemarin saya cari fotonya, saya punya fotonya grup besar di lereng gunung di Kebun Wonosari itu. Rencana saya mau saya perbesar dan mau saya bagikan pada siang hari ini, tapi kemarin nyari tahu belum pernah ketemu itu, tapi insya Allah nanti dari teman lain kita akan berusaha seperti itu. Terus kemudian kita memang banyak saudara, nyatanya ada Om Anam itu juga dulu aktif, tapi sekarang kita sudah kehilangan jejak. Terus ada lagi Om Bono, ada lagi Selamat yang dulu tinggal di Kinoyo. Beliau itu sangat aktif luar biasa di paguyuban ini. Sehingga itulah yang inspirasi kami, terutama ditambah tadi disampaikan oleh Brigadi bahwa Pak Umar Effendi pernah memberikan wasiat tentang paguyuban dan sampai juga. Insya Allah kami akan melaksanakan wasiat dari Ibu. Dan inilah dalam kesempatan ini saya ingin sharing dengan semua, karena ini juga paguyuban kita bersama. Jadi kita teruskan bentuknya yang bagaimana. Terutama tentunya yang pertama saya ingin memperbaiki struktur kepengurusan dulu, sehingga nanti dalam waktu dekat kita menyusun program kerja apa yang baik. Kalau perlu barangkali kita bisa jalan-jalan ke Jogja dan sebagainya. Terus itu yang menjadi tujuan kita, sehingga karena tadi kita dengar bersama Bule Dati itu sudah katanya 42 tahun. Nah, sekarang yang saya tanyakan, mentolokkan kita berfoto Dati yang sudah 42 tahun, yang usianya sudah tidak muda lagi, masih diberikan beban ngurusi arisan atau sekretaris. Saya nggak tahu, arisan atau sekretaris? Sekretaris paling arisan, tapi alhamdulillah kalau sekretaris yang dulu kan sudah disepakati sebagai DRD, yang tinggal sekarang seksi arisan. Untuk seksi arisan tadi sudah, karena kita dengar sendiri keluarnya Bule Dati seperti itu. Sekarang saya tawarkan, monggo siapa dari tentunya yang usianya masih relatif bisa melaksanakan itu. Saya barangkali siapa yang bersedia, saya nggak tunjuk, saya biasakan nggak tunjuk, tapi justru barangkali yang bersangkutan sendiri merasa bisa atau akan bisa membantu, silakan mengajukan diri sehingga nanti akan menjadi. Kecuali kalau ada yang angkat tangan, ya tentunya nanti kami
untuk pelajaran organisasi saya akan menunjuk seseorang. Sekarang saya tanyakan dulu siapa yang bersedia. Ya, silakan kamu. Ya, terima kasih. Dasar saya kenapa? Karena tadi kita dengar sendiri Guru Hakim inti saya yang saya tangkap. Tahu kalau saya gagal paham. Guru Hakim ini sudah mengeluh, ya kan? Tapi memang saya bisa ngerti. Ini saking tertibnya terang. Sekretaris yang paling tertib satu dunia barangkali Guru Hakim. Ya, ini yang sampai uangnya sudah 10 tahun yang lalu sampai dilakuin itu kan luar biasa. Sampai uangnya sampai rusak karu-karuan kulit hati. Saya sendiri terus terang pada waktu 2019 saya itu sudah mengundurkan diri. Ada pertemuan di saya kebetulan saya menyepakati estafetnya itu saya berikan ya adik saya juga berkatut dan yakin usianya yang memang tidak jauh dengan saya, tapi dia masih muda, masih kecil, masih bisa fungsinya rumah sakit di Brawijaya, di Resi Dinoyo dan sebagainya. Jadi saya anggap fisiknya masih lebih sehat daripada saya. Tetapi 2019 itu menjadi menyerahkan kembali. Ini Mas Don katanya masih ada orangnya, tetap Mas Don aja. Nanti saya dari belakang akan membantu. Jadi kata-kata yang benar, ini kita harus teruskan wasiatnya Abdi Muhammad Ghazali yang sudah mati-mati berarti pertahanan, kedudukan, jangan sampai depan. Insya Allah. Terus kemudian saya kembali ke Pak Beban tadi. Saya tawarkan untuk seksi arisan siapa yang bersedia. Monggo, jangan nggak usah malu, nggak usah apa, atau mungkin siapa yang bisa memberi masukan atau usulan soal untuk mengganti posisi Bu Negati sehingga Bu Negati kita bebaskan dari urusan operasional, kita angkat tempatkan beliau sebagai penasehat lah sesepuhnya. Dan itu biar kasihan sudah 42 tahun mengurusi organisasi. Monggo ada usulan? Monggo jadi. Ini usulan kami. Seyogianya pengganti dari organisasi ini seyogianya yang domisili di mana. Masalahnya itu apa? Kalau kadang ada sesuatu yang kadang ada dengan apapun, itu komunikasi gimana? Kalau di Surabaya itu jauh. Jadi untuk menyampaikannya karena bisa masuk. Nah, jadi ini punya pendapat sebaiknya yang menjadi menggantikan itu adalah yang berdomisili di mana. Karena apa? Untuk memudahkan koordinasi. Jadi kalau ada ngomong-ngomong, ngumpul itu tidak kawasan malam itu ada benarnya. Tapi pun itu juga bukan menurut saya juga bukan harga mati loh kursi paguyuban juga berdimulai. Kalau ada yang dari Surabaya pun tidak ada masalah. Tapi dari sekian monggo siapa yang punya pendapat? Ada? Kalau ada, saya ada. Hah? Motif yang apa? Oh ditunjuk langsung. Nah, ya, ini ada Trisakti senada dengan Kris tadi. Kayak dulu murid nanti ini legowo enggak ganti. Sekarang saya tanya, karena ini pertanyaan dari Bu Kris sama Trisakti. Kalau memang enggak legowo, ya tetap aja. Ya, kalau legowo, kita hari ini kita terbuka siapa yang harus diganti. Kalau mau terus nggak apa-apa. Bersedia apa? Oh bersedia dengan irisan. Tapi saya punya janji
jangan mengeluh ya. Karena saya sering minta keluarnya sekarang. Jangan mengeluh karena fungsi tol, fungsi TV belum bayar, saya nggak tahu dengar itu lagi ya. Untuk urusan uang serahkan benaran kalau yang telah belum bayar dan sebagainya, tolong beri bebaskan dari takdir nanti serahkan kebenarannya untuk ini belum bayar itu yang penting karena ini pribadi kita ini semua sudah bukan anak-anak lagi, semua ini sudah pendidikannya sudah hilang semua, tidak ada yang muda lagi. Sehingga kadang-kadang saya sendiri juga begitu mengatur redaksi kalimat ini saya sangat jangan sampai menyinggung perasaan seseorang. Kita ngomong alhamdulillah seperti contohnya ya, saya percaya di organisasi ini saja lah, masih percaya untuk menentukan. Tapi kalau nanti alhamdulillah kalau berbuat luar biasa ya, masih bersedia, tapi dengan catatan jangan mengeluh ya. Nah, dan kalau nanti kita dokter garut ya, kalau capek biar nggak capek ya. Jadi saya kira itu sudah selesai. Dan saya kembali lagi karena ini kumpulan bukan satu grup. Nah, ini kumpulan yang sama. Kalau ada pendapat, terutama kaitannya dengan tempat pelaksanaan yang bertepatan arisan, terus terang saja untuk saat ini ya, untuk tempat arisan itu kalau dipikul satu orang itu akan sangat berat karena untuk mengumpulkan kita semua di sini kan hadir, kalau kata-kata hadir 40-50 orang kan tidak cukup 20 juta. Padahal kita akan nah ini tentunya akan berat buat kita semua karena kita semua ini sudah usia tugas bakti pensiun, usia pensiun, saya pensiun termasuk saya di Edi ya, kamu pensiun kan? Kapan pensiun? Kenapa? Walaupun katanya tapi sebenarnya kata bukan, tapi ada kata pensiun yang ngomong ini ya dapat pensiun, terus saya harus pensiun itu alhamdulillah saya terus terang di grup ada istilahnya MPL itu dari RRI-nya Mas Bro. Di situ jam 14.00 mulai MPL. MPL itu singkatan apa? Musik orkestra. Jadi di situ sore si sudah nyanyi, tampil ada apa-apa. Jadi itu yang kita terus kira-kira ini masih jam 1. Kita masih ada waktu paling nggak 30 menit lagi lah. Karena sering olahraga aja sama Mas Gatot ya. Ya jadi kalau 1 minggu itu saya ke Araya ya jalan kaki ya. Kira-kira 5 km 1 jam kan orang jalan normal itu 1 jam 5 km ya. Jadi saya kira Anda bisa ikut nanti saya kira ada apa-apa. Kecuali kalau punya osteoartritis ya, pertama di lutut, maka olahraganya harus tidak boleh bertumpu pada lututnya ini. Sehingga yang boleh adalah goes atau renang ya. Jadi kalau yang tidak menumpu pada lutut ya, kira itu Grace. Dan sebelumnya bahwa kita tetap ini masalah COVID ya, jadi COVID yang barusan kita jangan sampai nanti bisa timbul gelombang yang berikutnya ya, seperti yang Februari ya, kita tidak pernah tidur ya, jadi semua rumah sakit penuh ya, terutama di Malang ini. Saya kebetulan di rumah sakit Universitas Brawijaya, di rumah sakit Islam ya, jadi semuanya penuh. Saya kasihan kalau ada orang yang sesek dengan ambulans, tempatnya penuh, keliling, terus akhirnya tinggal di jalan. Itu dan ini Omicron ya, suatu varian dari COVID sudah masuk ke Indonesia, dan kalau sudah satu aja masuk ke Indonesia, saya percaya bentar lagi Mas Iqbal, karena Pak orang Indonesia paling suka pergi, paling suka mobilitasnya luar biasa ya. Jadi saya dengar di mana-mana itu pergi kemana ya, tanpa menghiraukan bahwa ini masih dalam masa pandemi. Jadi saya
saya kira tetap kita hati-hati ya, jadi terutama mengurangi mobilitas. Karena kita bisa pergi, ada dua kemungkinan, bisa ketularan, kita bisa nulari juga ya. Banyak pasien saya yang COVID tempoh hari ya, dengan komorbid diabetes, hipertensi, COPD atau asma dan sebagainya ya. Jadi mereka pasti saya nggak kemana-mana Pak Dokter. Ya ibu nggak kemana-mana, tapi putra itu keluar masuk rumah. Nah itu penyakit dari mana-mana ditularkan ke orang tuanya yang di rumah. Kasihan ya mereka. Jadi untuk Omikron ini kita tidak usah takut, tapi tetap waspada ya, protokol kesehatan. Kemudian juga tetap kurangi mobilitas kalau tidak sangat perlu. Ya, karena mobilitas itu bisa menularkan penyakit dan bisa pulangan penyakit. Ya, jadi seperti itu. Kemudian pada fase-fase ini semua rumah sakit penuh dengan demam berdarah. Jadi hati-hati, terutama putra-putra yang kecil ya. Jadi pasien DB sekarang luar biasa banyaknya ya. Oleh karena musim hujan, ada banyak genangan air dan sebagainya. Ya, jadi kalau zaman beberapa bulan yang lalu setiap pasien masuk kita foto pasti ada viral pneumonia. Tapi saat sekarang setiap pasien masuk dengan panas kita cek trombositnya pasti turun, leukositnya turun ya. Jadi harus hati-hati sekarang ya. Dan jam kerjanya nyamuk itu siang ya, jam 10 sampai jam 2 atau 3 siang ya. Jadi oleh karena itu, dan nyamuknya doreng ya, jadi seperti itu ya, kita hindari itu dengan mengoleskan. Yang paling anjur adalah minyak serai ya, minyak serai anjur ya, oleskan ke badan kita yang terbuka ya. Jadi saya kira itu yang perlu. Kemudian penyakit pasca banjir, banjir jangan lupa leptospirosis itu yang harus kita waspadai dari anak-anak. Karena apa? Leptospiranya itu ada hidup di dalam ginjalnya tikus, akan keluar melalui urin tikus. Kalau banjir, ya, got-gotnya akan terangkat semua. Nah, di situ teman-teman leptospiranya akan hidup, dan kemudian anak-anak dan orang-orang yang pada sakit ya, yang ada lecet sedikit yang bisa masuk dan kita bisa ketularan leptospirosis ya, yang pada ujung-ujungnya menimbulkan sakit kuning, tidak seperti pada penyakit COVID. Jadi saya kira itu yang perlu diwaspadai, demam berdarah dan leptospirosis. Selain juga varian Omikron ini yang kita semuanya sudah berpengalaman ya, kita jangan seperti keledai bolak-balik terjeblok untuk kedua ketiga kali ya. Kalau kita sudah mengalami tempoh hari di mana pandemi begitu banyak yang meninggal, jangan diulangi lagi. Kita kurangi mobilitas, kita tetap jaga protokol kesehatan ya. Kita boleh makan bersama, pada waktu makan jangan bicara, jangan gurau. Setelah makan pasang masker baru bicara ya, jadi seperti itu ya. Jadi oleh karena itu IDI, Ikatan Dokter Indonesia, sempat mengeluarkan suatu peringatan bagi yang PTM ini ya, anak-anak yang SD, TK ini hati-hati ya. Jadi seperti itu, karena kalau sudah SMP ke atas mungkin bisa diberitahu, tapi yang SD ke bawah saya kira sulit untuk diberitahu ya. Jadi kita, bahkan gurunya kadang-kadang ngomong, wah ini sudah instruksi, orang tuanya juga ngomong, males mendidik anaknya, sehingga lebih baik PTM saja, kita nggak usah repot-repot ya. Tapi akibatnya yang harus diperhatikan itu ya. Saya kira itu saya sampaikan. Mas, ini Mas Daud. Halo, Mas. Ku tinggalkan, betapa hatiku bersedih, mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku, entah kan menunggu